Hai guys, ketemu lagi dengan saya Yustin. Kali ini kita akan belajar mengenai data dan skala pengukuran. Kenapa penting bagi kita untuk mengetahui, memahami dengan baik tentang data dan skala pengukuran? Pertama, sebelum kita lebih lanjut berbicara topik kita hari ini, maka mari kita kita lihat dulu apa itu data. Data itu berasal dari bahasa Latin datum. Datum itu merupakan bentuk tunggal dari data, sementara data merupakan bentuk jamaknya yang memiliki arti sesuatu yang diberikan. Nah, sesuatu yang diberikan artinya catatan atas kumpulan fakta. Artinya data sendiri adalah kumpulan fakta. Kemudian yang sering kita alami adalah sering kita rancu dengan yang namanya data hasil pengukuran dengan skala pengukuran. Kenapa sering kita dirancukan antara data dan skala pengukuran yang digunakan? Karena skala pengukuran itu tidak selalu menghasilkan data yang sama dengan jenis skala pengukuran yang kita gunakan. Contohnya, saya akan mengukur pengetahuan menggunakan kuesioner, di mana di dalam mengukur pengetahuan seseorang, saya membuat 20 pertanyaan dengan pilihan jawaban benar dan salah. Kalau responden memberikan jawaban benar, maka saya akan memberikan skor 1. Kemudian jika jawaban responden salah, akan saya beri skor 0. Nah, benar dan salah kalau secara item pertanyaan, maka dilihat skalanya adalah nominal, benar atau salah. Tetapi karena dia terdiri dari 20 pertanyaan untuk menggambarkan pengetahuan seseorang, maka jumlah skor jawaban dari kuesioner tersebut akan menghasilkan data interval. Nah, kemudian kalau kita lihat data penelitian itu dapat digolongkan menjadi beberapa jenis. Kalau kita lihat berdasarkan sumber data penelitian dibagi menjadi 2, yaitu data primer, data sekunder. Apa itu data primer? Data primer atau bisa kita sebut dengan data tangan pertama adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Sementara data sekunder atau bisa kita sebut dengan data tangan kedua adalah data yang diperoleh lewat pihak lain atau tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Nah, data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia. Nah, kemudian kalau dilihat dari jenisnya, maka data penelitian dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu data kuantitatif yang berupa angka-angka dan data kualitatif yang berupa kategori-kategori. Nah, data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan gambar. Kemudian data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau didapat dari data kualitatif yang diangkakan atau diberi scoring. Contohnya ketika ada jawaban baik sekali, kita kasih skor 4, baik kita kasih skor 3, kurang baik kita kasih skor 2, dan tidak baik kita kasih skor 1. Nah,
Data kuantitatif sendiri bisa kita bagi menjadi dua, yaitu data diskrit atau data nominal, yaitu data yang hanya dapat digolong-golongkan secara terpisah secara distrik atau dikategorikan. Contohnya adalah jenis kelamin, yaitu pria dan wanita. Kemudian ada data kontinum, yaitu data yang bervariasi menurut tingkatan, ada tingkatan di sana, dan ini diperoleh dari hasil pengukuran. Nah, data kontinum bisa terbagi lagi menjadi 3, yaitu ada data ordinal, yaitu data yang berbentuk ranking atau peringkat, jadi bisa dibedakan memiliki tingkatan, misalnya adalah pendidikan, SD, SMP, SMA, untuk perguruan tinggi. Kemudian data interval, yaitu data yang jaraknya sama tetapi tidak mempunyai nilai 0 mutlak atau tidak memiliki 0 absolut. Contohnya adalah skala pada termometer. Walaupun ada suhu 0 derajat, tetapi tetap ada nilainya, sehingga suhu itu contoh dari interval. Kemudian data rasio, yaitu data yang jaraknya sama dan mempunyai nilai 0 mutlak. Contohnya adalah berat badan, kemudian jumlah anak gitu ya. Nah, kemudian kalau dilihat dari interpretasinya, maka data penelitian dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu data yang bersifat faktual, yaitu data yang diperoleh dari subjek berdasarkan anggapan bahwa memang subjeklah yang lebih mengetahui keadaan sebenarnya, dan pihak peneliti berasumsi bahwa informasi yang diberikan oleh subjek adalah benar. Contoh dari data yang bersifat faktual adalah usia, kemudian tingkat pendidikan, dan jenis kelamin, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah data yang bersifat bukan faktual, yaitu data mengenai subjek penelitian yang perlu digali secara tidak langsung lewat cara-cara pengukuran, dikarenakan subjek penelitian biasanya tidak mengetahui faktanya. Contohnya adalah pengukuran IQ, kestabilan emosi, sikap, dan lain sebagainya. Kemudian skala pengukuran data. Nah, ukuran dalam sebuah kegiatan penelitian itu pada dasarnya adalah adanya sebuah hubungan. Kemudian apabila kita akan melakukan suatu pengukuran, maka yang diukur adalah sifat dari suatu benda atau kondisi atau keadaan tertentu. Nah, sifat tersebut disebut sebagai indikan. Dengan indikan ini akan memberikan gambaran tentang sesuatu sifat yang hendak diketahui, dan hal ini tentu dari penjelasan atau operasi yang diperlukan untuk mengukur variabel. Nah, penjelasan tersebut biasanya dinamakan sebagai definisi operasional atau dengan bahasa lain disebut konstruk. Nah, pengukuran itu dapat diartikan sebagai pemberian batas-batas kuantifikasi pada variabel sehingga dapat diketahui nilai atau besar variasinya. Pengukuran itu dapat pula diartikan sebagai upaya melakukan klasifikasi subjek ke dalam kategori-kategori dan meletakkan objek pada nilai kontinum. Pengukuran atau instrumen adalah proses pemilihan metode dan alat ukur yang tepat dalam rangka pembuktian hipotesis. Nah, pengukuran itu merupakan suatu proses kuantifikasi hasil observasi dengan memperhatikan referensi tertentu dan dinyatakan dalam unit yang baku atau dianggap baku.
objek, kemudian keadaan, serta karakteristiknya dikuantifikasikan yang dinyatakan dalam unit pengukuran. Kemudian, yang dimaksud dengan pengukuran dalam penelitian ilmiah adalah observasi fenomena dengan maksud agar dapat dilakukan analisis menurut aturan tertentu, di mana hasil analisis tersebut memberikan informasi baru tentang objek yang diukur. Nah, konsep pengukuran serta alat ukur dalam penelitian itu mempunyai makna yang sangat luas. Bukan hanya pengukuran sehari-hari yang biasanya berkonotasi kuantitatif. Nah, dalam konsep ini maka anamnesis dan pemeriksaan jasmani dalam penelitian klinis, kuesioner dalam penelitian epidemiologis, serta semua jenis pemeriksaan penunjang, baik yang berdimensi kuantitatif, semi kuantitatif maupun kualitatif, termasuk dalam pengertian pengukuran. Nah, peran pengukuran dalam penelitian sangatlah menentukan, karena dasar semua hasil penelitian adalah data yang diperoleh dengan cara pengukuran. Kesalahan pengukuran dengan sendirinya akan menyebabkan rentetan kesalahan sehingga hasil penelitian tidak menunjukkan keadaan sebenarnya. Oke, berikutnya berbicara jenis skala pengukuran. Pengukuran dalam kegiatan penelitian itu dapat dibedakan dalam 4 skala, yaitu mungkin teman-teman masih ingat NOIR, nominal, ordinal, interval, rasio. Di sini saya cuma refresh kembali, di mana yang paling sederhana adalah skala data nominal, karena skala data nominal hanya bisa membedakan tidak memiliki tingkatan. Walaupun ada pemberian nomor kepada indikan atau objek, ini tidak akan memberi makna baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Jadi pemberian nomor di sini hanya sekedar pemberian simbol atau label saja. Contoh dari skala data nominal adalah jenis kelamin. Contoh, kalau kita biasanya memasukkan data 1 jenis kelamin perempuan, 2 laki-laki. Nah, 1 dan 2 di sini tidak punya makna apa-apa, cuma membedakan saja, hanya berupa kode atau pemberian simbol dan label. Kemudian contoh nominal lainnya, contoh suku, itu juga agama, dan lain sebagainya. Kemudian skala ordinal. Skala ordinal ini skala data yang bisa membedakan dan memiliki tingkatan, di mana pada skala data ordinal ini biasanya dapat digunakan untuk menyusun urutan berdasarkan ranking. Namun dalam pemberian nomor ataupun simbol-simbol tidak dipakai untuk menunjukkan jarak tertentu antara 2 nomor. Atau kita bisa bilang data ordinal adalah data yang berbentuk ranking atau peringkat. Sederhananya, ordinal hanya bisa untuk membedakan dan memiliki tingkatan. Contohnya apa? Status sosial, kemudian pendapatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya adalah skala data interval. Skala data interval ini sifatnya berurutan dan dapat dijadikan ranking. Kemudian jarak nomor atau simbolnya sama. Dia punya jarak yang sama. Nah, data interval adalah data yang jaraknya sama tetapi tidak mempunyai nilai nol mutlak atau tidak punya nilai nol absolut.
Skala interval adalah skala yang menunjukkan jarak antara satu data dengan data yang lain dan mempunyai bobot yang sama. Contoh di sini adalah temperatur atau suhu. Kemudian ketika kita mengukur sikap responden, kita menggunakan skala Likert. Sangat tidak baik, setuju, tidak setuju, netral, dan lain-lain itu masuk ke skala interval. Oke, berikutnya adalah skala data rasio. Skala data rasio ini merupakan skala data yang paling tertinggi gitu ya, karena memiliki sifat-sifat dari skala nominal, ordinal maupun interval. Yang membedakan antara rasio dengan nominal, ordinal, dan interval adalah dalam rasio itu memiliki namanya nilai nol mutlak atau nol absolut. Nomor pada skala rasio ini akan menunjukkan besaran sifat yang diukur sebenarnya. Contoh dari skala data rasio adalah contohnya umur. Dibilang kok ada nol mutlak? Iya, karena di dalam skala data rasio itu tidak memiliki angka nol negatif. Artinya seseorang tidak dapat berumur di bawah dari 0 tahun atau berat badan. Contoh, tidak ada orang yang berat badannya di bawah 0 kilogram gitu ya.